Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari pembekalan sebelumnya, yaitu tentang faktor penyebab terjadinya interferensi. Interferensi merupakan kenyataan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa. Interferensi juga merupakan gejala umum dalam sosiolinguistik yang terjadi sebagai akibat dari kontak bahasa, yaitu penggunaan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat tutur yang multilingual. Ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya interferensi. Di antara faktor yang menyebabkan munculnya interferensi yaitu yang pertama adalah kedewibahasaan peserta tutur. Kedewibahasaan peserta tutur ini merupakan sebab pokok terjadinya interferensi serta aneka pengaruh yang lain dari bahasa sumber, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Yang keduanya adalah tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Keterbatasan kosakata yang akan digunakan oleh seseorang dalam mengucapkan konsep terbaru tersebut yang membuatnya terpaksa menggunakan kosakata bahasa ibu atau sumber. Baik hal itu dirasa disengaja maupun tidak. Faktor kurangnya dan terbatasnya kosakata bagi seorang penutur dwibahasa inilah yang mengakibatkan ia mengungkapkan suatu konsep baru dalam bahasa sumber serta menjadikannya cenderung untuk menimbulkan terjadinya interferensi. Interferensi yang diakibatkan oleh kebutuhan kosakata baru cenderung dilakukan secara sengaja oleh pemakai bahasa. Yang ketiga adalah tipisnya kesetiaan pemakai bahasa penerima. Tipisnya kesetiaan pengguna dua bahasa tersebut terhadap bahasa penerima cenderung akan menimbulkan sikap yang agak negatif. Hal ini mengakibatkan ketidakpedulian terhadap kaidah bahasa kedua yang digunakan dan unsur-unsur yang dikuasai dalam bahasa sumber diambil oleh penutur secara tidak terkontrol. Yang keempat adalah menghilangkan kata-kata yang jarang digunakan. Interferensi yang disebabkan oleh menghilangnya kosakata yang jarang digunakan tersebut akan berakibat seperti interferensi yang disebabkan kurangnya kosakata bahasa pengguna bahasa, yaitu unsur serapan atau unsur pinjaman akan lebih cepat diintegrasikan karena bahasa penerima sangat membutuhkan unsur tersebut. Yang kelima adalah terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu. Kebiasaan yang terbawa dalam bahasa ibu pada kedua yang sedang digunakan. Pada bahasa kedua yang sedang digunakan pada umumnya terjadi karena kurangnya kontrol bahasa dan kurangnya penguasaan terhadap bahasa kedua. Hal ini dapat terjadi pada seseorang yang sedang belajar bahasa kedua, baik bahasa nasional maupun bahasa asing. Yang keenam adalah prestis bahasa sumber dapat mendorong timbulnya interferensi karena pemakaian bahasa ini menunjukkan bahwa dirinya dapat menguasai bahasa yang dianggap memiliki prestis yang tinggi tersebut. Jadi mungkin sampai di sini dulu faktor-faktor yang terjadinya penyebab interferensi. Mungkin akan dilanjutkan pada pemakalan berikutnya. Sekian, terima kasih.